Generasi sekarang ini generasi yang sangat penuh dengan ego. Ego itu jangan pernah dikasih makan. Karena kalau kamu kasih makan ego adalah suatu hal yang gak pernah kenyang. Karena ego kita gak mau dengerin apa masukan orang. Karena ego kita selalu merasa benar sendiri. Karena pasti kamu kaget, saya gak pernah jalan-jalan sama anak dan suami saya after saya nikah. Hai, sobat University, bertemu lagi di sesi favorit kita yaitu bedah buku bersama Semangat University dan juga Polcek Jakarta. Hari ini saya ditemani duo ayah dan anak. Sudah sekali ya saya dipasangkan oleh ayah dan anak nih. Coba perkenalkan ayahnya dulu deh, orang tua. Ya, saya Imam Mafturin dari divisi logistik. Saya Arman Afrizal dari divisi logistik. Nih infonya kan itu ayah dan anak ya. Enggak. Nah, Tapi apa Ya ini papa dan oh oke om. Gitu ya. Jadi ini adalah dua teman di Kota Jakarta di divisi logistik. FYI teman-teman, mereka tuh ayah anak banget di sini. Soalnya mereka tuh akrab banget. Saya punya buktinya, foto selfie-nya ini. Nanti kasih dia tolong dilampirkan ya foto selfie-nya. Saya punya foto kalian berdua. iya. yang paling Yang udah yang nemuin palu. Oke, karena ini baru memasuki tahun 2024, resolusinya Mas Arman sama Mas Imam apa sih buat 2024 ini? Resolusi untuk 2024 kita memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu dan keluarga, gimana biar keluarga bisa selalu bersyukur terutama dan bisa menjalani hari-harinya dengan bahagia. Oke, kalau Mas Arman resolusinya 2024 apa nih? di 2024 sudah pasti saya mau lebih baik daripada tahun kemarin. Terus juga keinginan saya di tahun 2024 itu mempererat hubungan saya dengan ayah. Ini maksudnya. Enggak, ayah di rumah. Oke, jadi pengen lebih spend more time with your baby gitu ya. Oke, jadi resolusi itu harus jelas guys. Misalkan mau lebih baik dari tahun sebelumnya, ya apa lebih baiknya? Misal, saya mau datang tepat waktu di 8:45 setiap hari gitu. Atau saya pengen pakai baju yang selalu setrika setiap hari gitu. Gimana ngadanya ini resolusi saya? Resolusi yang kedua Oke, di akhirnya tanya ya. Resolusi saya adalah saya pengen punya waktu yang berkualitas sama keluarga saya ketika saya libur. Karena saya merasa rindu banget sama keluarga saya di rumah. Kalau saya setiap hari ada di rumah, tapi saya merasa rindu sama keluarga saya. Jangan nangis. Saya juga rindu keluarga saya. Iya kan ya, rindu ya. Padahal kita ada di rumah, saya pulang ke rumah, berangkat dari rumah, tapi kok kangen gitu. mengapa waktunya Nah, jadi saya pengen punya quality time bersama keluarga saya. Mungkin yang kedua adalah saya pengen punya tabungan lebih banyak karena saya merasa ya mungkin saya nggak bilang saya jajan mulu tapi ada aja yang saya keluarin di 2023 kemarin. Akhirnya saya jadi kayak saya kayaknya 2024 at least pengen 3 kali bisa jalan-jalan sama anak dan suami saya, karena pasti kamu kaget saya nggak pernah jalan-jalan sama anak dan suami saya after saya nikah. Iya, saya udah 3 tahun sama suami saya nggak pernah. Ditanya pernah punya nggak? Beneran, sumpah. Itu kan destinasi orang nggak sih? walaupun jalan-jalan di Ya kalau di pernah, tapi kan yang namanya jalan itu biasanya kayak keluar gitu loh, entah naik kereta, naik bis, atau naik motor yang jauh, gitu. sabar ya Bu, mudah-mudahan tahun 2024 tercapai. Oke, siap Pak Haji Imam Maftuhin. Oke, mungkin teman-teman udah menunggu banget ya. Hari ini kita mau bedah buku dengan judul apa sih, Mas Arman, Mas Imam? Dengan judul Ego is the Enemy. Ego, dikasih tahu dong, dikasih lihat bukunya. Ego is the Enemy. Oke, Ego is the Enemy ini adalah buku karya siapa? Karya Ryan Holiday. Ryan Holiday. Oke, bab berapa yang Mas Imam mau bahas? Yang dibahas ini kita yaitu bab judulnya keluarlah dari pemikiran Anda sendiri. Keluar dari pemikiran Anda sendiri. Ya, di sini tuh menceritakan tentang seseorang anak laki-laki yang hanya memikirkan dirinya sendiri berjalan-jalan di kota
Manhattan dan berusaha menyesuaikan diri dengan dunia. Seorang pemuda bernama Aurora ini menceritakan seorang anak laki-laki ya, yang memiliki pemikirannya sendiri untuk keluar dari pemikirannya. Dia pengen jalan-jalan, pengen tahu pemikiran dia sesuai nggak sama pemikiran lain. Jangan sampai pemikiran kita tuh bikin orang lain mati. Dalam hal ini mati, pemikiran jangan stuck pada pemikiran lu. Kamu jangan egois. Dengan punya gagasan itu, terus kamu nggak mau keluar dari pemikiran kamu, dari pemikiran orang lain. Intinya harus bisa menerima pemikiran yang di luar sana. Intinya kita tuh harus bisa keluar dari egonya kita, karena kalau kita nggak keluar, kamu nggak tahu loh ego orang yang di luar sana seperti apa. Kamu harus tahu. Dan semua tuh manusia itu kan unik, punya pemikiran yang berbeda-beda. Sesekali lah keluar untuk mendengarkan, biar kamu tahu cara pengen orang punya tujuan, caranya berbeda-beda. Dan semua tuh ditemunya juga dengan berbeda-beda masalahnya, problemnya. Jadi belajar dari pengalaman, apa salahnya kita merendahkan ego dulu untuk mendengarkan orang lain berpendapat, pemikirannya. Dan kita juga udah bisa memfilterkan, harusnya memfilter mana baik, mana yang harus digunakan dan tidak digunakan. Terus bisa memfilter lah, bisa diambil. Kalau baik diambil, kalau jelek, kalau buruk nggak usah diambil. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Mungkin dari itu aja. Oke. Menurut saya gitu dari buku ini. Dari judul ini ya, dari judul keluarlah dari pemikiran Anda sendiri. Nah, kalau misalkan dari Mas Arman ada insight lain nggak dari bab ini? Ada Bu, sesuai dengan judulnya keluarlah dari pemikiran diri sendiri. Jadi kita itu tidak perlu berlebihan tentang berpikir apapun hal yang belum terjadi, biasanya juga udah dipikirkan sendiri dengan manusia itu. Terus juga terlalu banyak ilusi apa aja yang dipikirkan tapi belum dijalankan Bu. Jadi lebih baik dipikirkan, habis dipikirkan habis itu kita keluar dan menjalankan apa yang sudah kita pikirkan itu. Menurut saya seperti itu. Contohnya ya, misalkan pemikiran saya, contohnya saya pengen bikin fondasi rumah saya, dan pemikiran saya, bikin rumah itu gampang ya, cuma modal sekian bisa jadi. Dengan egonya saya yakin pasti bisa, tapi kita budgetnya nggak sesuai yang selama terjun di itu. Makanya kita butuh seseorang yang bisa kita ambil pemikirannya dari luar, contohnya orang tua, apalagi dia sudah berpengalaman dalam hal bikin fondasi, bikin rumah, ya kan? Apa salahnya kita dengar? Disarankan ini, iya bagus Bu. Apalagi kalau udah berpengalaman, lebih simpelnya serahkan ke orang tua. Menurut saya kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya insight-nya Mas Imam sama Mas Arman adalah kita jangan sampai terjebak dari pemikiran kita sendiri, karena itu adalah hal yang egois ya. Dan kita keluar itu untuk bisa mendengarkan feedback atau insight atau masukan dari orang lain. Nah, ini nyambung banget sama apa yang dibahas di bab ini yang setelah saya baca. Jadi di closing statement dari bab ini adalah seperti ini teman-teman. Bagus ya. Jadi gini, kenapa sih buku ini namanya Ego is the Enemy? Jadi kadang kita itu gagal karena ego kita tuh terlalu tinggi. Contoh, karena ego kita nggak mau dengerin apa kata orang. Karena ego kita nggak mau dengerin apa masukan orang. Karena ego kita selalu merasa benar sendiri. Atau bahkan karena ego kita merasa kita selalu salah. Gitu. Nah di sini kita diajari untuk bisa mengontrol ego kita. Nah salah satu bentuk ego kita adalah pemikiran kita. Gitu. Nah di bab ini juga dibahas tentang pride atau kebanggaan, dan itu nyambung banget sama apa yang tadi dikatakan sama Mas Imam. Seseorang yang sukses itu tidak pernah menganggap dirinya hebat. Dia misalkan nih, gue berhasil jadi koordinator karena kemampuan gue. Padahal di balik saya ada seorang logistik yang bagus performanya, membuat saya dipandang saya berhasil.
atau saya punya sales yang hebat jualannya, akhirnya omset saya kelihatannya bagus. Yang namanya ego. Kalau misalkan kita nggak bisa kontrol itu, kita jadi berbangga diri atas diri kita sendiri, dan ternyata itu kalau di sini di buku ini ditulisnya adalah itu bikin kita menjadi orang yang sombong, dan bahkan itu nggak ada gunanya buat kita. Itu benar nggak? Nah, jadi buat teman aku sangat setuju banget sama buku ini. Ini sebenarnya adalah buku yang saya beli. Jadi kita berkata guys. Karena saya pernah baca ada tulisan seperti ini, ego itu jangan pernah dikasih makan. Karena kalau kamu kasih makan ego, ego adalah suatu hal yang gak pernah kenyang. Karena manusia nih, ego, contoh, egois itu kan kayak mengedepankan apa yang kita inginkan tuh. Orang nggak boleh, iya harus, orang nggak boleh distraksi. Dikasih terus, oh gue hidup harus mewah, mau dikasih kemewahan seperti apapun dia nggak akan pernah selesai. Oh gue itu bos yang hebat, orang tuh harus hormat sama gue nggak mau dengerin kata bawahan gue nggak mau dengerin kata partner gue, karena gue adalah bos yang paling hebat di dunia ini. Nah itu artinya ego tuh nggak pernah boleh dikasih makan, karena dia nggak bakal pernah kenyang. Bahkan ada kata-kata gini, saya lupa itu kata kutipan siapa ya. Bahkan kalau kamu mau berhasil, ego kamu harus dibiarin sampai mati. Karena ego, orang tuh jadi susah untuk melangkah. Seperti kata di bab yang kamu bahas ini. Contoh, oh gue udah pintar, gak usah belajar. Oh gue sih udah jago bawa mobil, gue gak usah belajar mobil lagi. Oh gue udah jago packing. Oh gue udah bisa packing cepet, gue gak butuh tim. Oh saya udah biasa handle konsumen, gak perlu sales lagi gitu. Oh bedah buku, ya udah aku bedah buku sendiri aja, aku jadi ngapain aku tunggu teman-teman itu. Jadi makanya yang saya belajar dari buku ini dan bab ini juga adalah jangan pernah ngasih makan ego kamu, karena itu adalah hal yang menghambat kamu untuk menuju kesuksesan. Ternyata apa yang kita sombongkan, apa yang kita banggakan itu nggak berguna buat kita. Contoh kayak Mas Imam tadi, oh aku kayaknya bisa deh bangun fondasi dengan modal segini. Ternyata yang ditanya. Nah, dengan kita mengedepankan ego kita dan gak membuka pikiran kita, itu menghalangi kita untuk menuju sesuatu hal yang gak kita sangka-sangka. Gitu, coba contoh, kita gak pernah expect kalau minta pendapat mungkin orang yang lebih muda. Biasanya kalau orang tua gitu ya, enggan banget minta pendapat atau dengerin pendapat orang yang lebih muda daripada kita. Gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu apa yang mereka lalui. Bahkan anak muda itu cenderung lebih fresh loh pikirannya, belum kedistrak sama utang, belum kedistrak sama masalah keluarga, belum kedistrak sama hal apapun gitu. Tapi karena ego, anak kemarin sore atau kalau anak muda ke orang tua, orang tua kolot, ngapain? Dia mah nggak tahu hidup gue kayak apa nih, mental gue gini gitu. Jadi itu guys, apa yang mau disampaikan dari Mas Imam dan Mas Arman adalah ego atau tidak keluar dari pemikiran kita sendiri adalah hal yang bisa menghambat kita untuk mencapai tujuan kita. Sama seperti cerita anak laki-laki yang diceritakan oleh Mas Imam, dia sampai keluar mencari tahu apakah pemikiran orang itu sama kayak dia, dan ternyata berbeda-beda. Dan kata Mas Imam juga manusia itu unik ya karena keunikan itulah menjadi inspirasi kita untuk bisa menghadapi dunia yang unik juga gitu. Nah mungkin closingnya adalah bagaimana cara Mas Imam dan Mas Arman untuk bisa menurunkan ego Mas Imam dan Mas Arman. Kalau di sini teman-teman setuju kan ego itu bisa membunuh ya? Ego bisa membunuh. Nah bahkan karena ego juga bisa membuat kita menyesal gitu ya. Bagaimana caranya kamu untuk bisa mengatur ego kamu nih? Dulu juga saya keinget kata-kata ibu pas waktu briefing, setiap kita bertemu dengan orang kosongkan gelas kita. Jadi kosongkan pemikiran kita setiap bertemu orang, bahwa untuk menghargai orang itu menghargai dia berbicara, dia ngomong apa, kita harus seolah-olah kita tidak tahu apa-apa. Betul. Karena siapa tahu ada nilai-nilai dan dari pemikiran dia yang keluar yang untuk kita bisa berubah jadi lebih baik. Oke, kalau Mas Imam berarti caranya Mas Arman adalah kosongkan gelas ya, supaya kita bisa menerima apa yang baik dan ternyata itu berguna buat kita. Kalau Mas Imam nih? Kalau dari saya, caranya kita egonya saya, terutama ya Kak Elin. Apa tuh Elin? Ingat sama yang kita, apa yang kita sombongkan sih? Apa yang ego apa? Kita apa yang disombongkan? Toh itu juga
mau kaya mau miskin pasti akan Mati. mati. Dan apa yang mau disombongkan? Intinya ingat aja sama Allah SWT, tauhidan, tanamkan ketauhidan pada diri Anda, terutama itu. Kalau untuk saya, benar juga kan Mas Arman juga, kita harus kosongkan gelas. Kalau kamu pengen dihargai, hargai dulu orang lain. Oke, good. Jadi kalau kamu mau dihargai, dan itu adalah salah satu bentuk kita menurunkan ego kita ya. Kalau lihat diri kita sendiri dulu, kita mau diperlakukan orang lain seperti apa, maka kita perlu memperlakukan orang lain seperti itu. Gitu. Nah, kalau saya pengen mengutip dari sebuah tulisan dari sebuah buku yang namanya buku Kitab Suci Kesatria Cahaya. Jadi saya tahu buku ini karena tapi ini tuh sekarang Januari 2024 lagi hangat-hangatnya pemilu gitu ya guys. Jadi kita tuh menonton semua gagasan-gagasan capres-cawapres gitu, bahkan kayak wawancara-wawannya, dan banyak banget sebenarnya insight yang bisa kita dapetin gitu ya. Jadi aku mau himbau teman-teman, jangan fokus sama keburukan paslon orang lain atau paslonnya sendiri, semuanya punya plus minus. Nah itu salah satu cara kamu untuk menurunkan ego kamu gitu ya, jangan menghina paslon lain gitu. Nah jadi di buku ini ada salah satu kutipan yang menurut saya bagus banget, dan ini nyambung banget sama apa yang kita bahas. Seorang murid tidaklah lebih daripada gurunya. Terkadang karena kita merasa kita sudah mengetahui apa yang diberikan oleh guru kita merasa kita sudah lebih pintar dari guru kita, benar nggak? Iya. Ya, padahal di dunia ini kan kita menganggap semuanya adalah guru kita, alam ini guru kita, teman kita ini guru kita, yang dimana itu memberikan pelajaran buat kita. Terkadang karena kita punya kebanggaan tadi, gue udah bisa ini dan lain sebagainya, itu membuat kita tidak mau belajar hal baru. Dan sama aja kayak kata direbus tuh, kalau perumpamaannya. Jadi kalau kata itu ya dia punya sifat kayak gini. Kamu taruh di sebuah wajan isi air, airnya masih dingin, kamu taruh. Dia nggak akan lompat walaupun airnya kerebus, walaupun dia mati kerebus. Tapi kalau dia dimasukin dalam segala panas, dia akan lompat. Nah itu sifat kata. Jangan sampai kita tuh jadi kayak kata itu, karena merasa gue udah adem kok di sini, gue udah nyaman kok di sini, udah kejebak sama pikiran diri sendiri, akhirnya dia mati. Gitu. Dan sama seperti yang saya sampaikan ke tadi, ego itu tidak pernah boleh dikasih makan, teman-teman. Tapi saya sih enggak, ya saya setuju tapi nggak setuju banget gitu ya. Terkadang kan memang perlu egois, tapi mungkin bahasanya bukan egois, tapi jadikan sesuatu itu kayak motivasi atau booster buat kita gitu. Ego itu kayak apa? Misal, aku harus paksa diri aku untuk bisa, aku harus paksa diri aku untuk belajar gitu. Jadilah seseorang pribadi yang selalu kosong gelasnya untuk ilmu baru gitu. Ya tidak terasa sudah hampir 20 menit kita membahas bedah buku Ego is the Enemy by Ryan Holiday. Ini buku yang sangat-sangat rekomen banget, karena menurut saya generasi sekarang ini generasi yang sangat penuh dengan ego. Khususnya saya nggak menilai mau anak muda, orang tua, semuanya ego banget, egois kok. Dan saya sudah menerapkan ini, dan memang dengan kita menurunkan ego kita tuh less stress banget. Tapi wajar nggak sih Bu, kalau anak muda tuh memiliki ego? Karena dia, menurut saya wajar. Karena kenapa? Ini kita kan sama-sama anak muda ya. Iya. Mas, anak seumur kita tuh paling sering dilarang orang tua. tapi dilanggar. Ya karena ada egonya. Nih gini contoh, jangan batas jam 9. Padahal jam 9 tuh orang lagi main-mainnya. Iya. Gitu. Contoh satu, ekskul. Gak boleh banyak ekskul. Padahal kelas segitu lagi ekskulnya, band, basket, karate semuanya. Jadi memang sebenarnya itu nyambungnya nggak ke sini, nyambungnya ke ilmu parenting. Orang tua zaman dulu nggak belajar ilmu parenting, belajarnya tuh ilmu apa ya namanya, sopan santun tuh apa ya? Kalau orang tua saya tuh ngajarin anak-anaknya tuh dengan ilmu rasa tuh. Ilmu Jadi rasa. rasanya gini, diingetin misalkan sholat subuh bangun, dia tadi nggak bangun, nggak bisa, dibiarin sampai dia kita tuh bangun sendiri. Kita kan lapar tuh, pas dia bangun terus masak apa, didiemin, dicuekin, ngambil ibu saya, rasanya gimana? Ilmu rasa.
Iya, tapi kan orang-orang beda-beda ya. Ini dari kehidupan saya. Nah, tapi ada loh anak yang digituin malah demen. Tau nggak? Saya jadi anak yang lebih seneng didiemin dibanding di. Jadi kalau orang saya didiemin, saya juga seorang anak, saya juga punya orang tua ya. Saya juga pernah didiemin, tapi saya lebih better didiemin daripada diomong sama dipukul, karena saya orangnya sakit hatian gitu. Ada yang sadar, ada yang enggak, Mas. Ya kalau tuh beda-beda. Nah makanya jadi kalau ilmu parenting dulu tuh memang beda kayak sekarang. Kalau sekarang kan ilmu parenting beda. Kita diminta apa? Diminta dilihat dulu karakter anaknya. Kira-kira nih anak bisa dibilangin dengan apa? Apakah harus dengan ancaman atau gini-gini? Karena ada anak yang dia kita tahu sebabnya. Misal, dek nggak boleh lari nanti jatuh. Ada anak yang bisa kayak gitu, ada yang nggak bisa. Ada yang misalkan lari nanti jatuh ya udah. Ada yang emang kenapa kalau aku jatuh? Emang kalau aku terluka kenapa? Emang kalau aku terluka terus aku nangis kenapa? Ada yang kayak gitu. Saya punya anak saya di sini yang kayak gitu. Adalah kayak kamu jadi gini, kenapa saya harus begini? Kalau saya begini kenapa? Kalau saya nggak begini kenapa? Gitu. Jadi itu nyambungnya ke ego. Manusia itu punya ego. Kalau nggak punya ego dia bukan manusia namanya. Tapi yang betul adalah kita bisa mengontrol ego itu. Karena kalau nggak dikontrol kayak tadi, ya orang nggak mau terima masukan. Pernah nggak sih punya partner ngeyel? Mas Imam dulu juga ngeyel. Ya. Sekarang masih dengan ego saya. Terkadang ego saya itu terlalu ini. Ya, saya belajar untuk menurunkan. Ya dengan cara itu. Saya tuh titik balik untuk menurunkan ego saya adalah ketika saya diomelin dia, karena kan saya kerja ya sehari-hari. Ketika saya diomelin sama atasan saya. Oke, sejujurnya saya pernah ngeluh kerja di sini karena anak buah. Ego lu itu. Terus saya juga pernah dibilang egonya tinggi, gitu, sama atas saya. Sedangkan orang rumah, suami saya itu nggak pernah bilang ego saya tinggi. Berbanding jauh, saya selalu dibilang sama keluarga saya tuh selalu ngalah. Jadi beda banget. Jadi ketika saya mendapatkan hal yang berbeda kayak orang mana yang bilang saya tuh gak pernah orang mana yang bilang saya itu tuh ada doang gitu lah. Sampai pada akhirnya saya merasa coba deh saya lakuin. Saya bilang gitu, saya kok dibilangin gini mulu ya. Ibarat kata kayak saya sakit flu tuh disuruh minum panadol, saya nggak mau minum panadol, saya mau minum es gitu, karena saya dibilangin kalau saya tuh berhak minum es gitu. Saya lakukan dan sejujurnya saya merasa saya sekarang cukup nyaman dengan anak-anak saya sekarang. Dulu saya nangis mulu kayak nangis, tapi sekarang saya gitu. Dan ternyata itu saya cuma perlu menurunkan ego saya, karena tadi kita tuh perlu ngeliat karakter orang. Contoh Mas Imam sama Mas Aman, ternyata Mas Aman tuh nggak akan cocok kerja sama orang yang terlalu cerewet, banyak merintah, nyuruhnya nggak macam-macam yang lagi ngerjain ini kesini. Tuh, kalau Imam kayak gimana? Kan kita nggak tahu macam-macam. Kalau asli kayak gimana? Kalau ini gimana? Gitu. Kan kita sekarang tuh generasi yang harus banyak belajar. Saya ngerasa banget sih saya kerja di sini banyak belajar. Saya juga semenjak kenal bapak itu juga jalan ini Paris School. Iya, saya juga belajar itu loh dari sampean. Memang harus gitu, itu ternyata kita harus. Mas itu berat banget loh untuk menjalani menjalani mati itu berat Mas. Berat. Apa yang harus kalau kita nggak mau berjalan, kalau kita mau berjalan terus mau apa? Kita jiwa muda terus gerak. Kan katanya bisa dari merangkap dulu. Ya itu merangkap kan dari orang terus ini merangkap. Berjalan. Kita seiring berjalan waktu, apapun masalahnya atau problemnya, intinya kita harus hadapi. Tapi susah loh buat ikhlas gitu kalau egonya tinggi. Iya. Seseorang itu yang ikhlas itu ibarat kita habis makan misalkan sate ini sate, terus habis itu kita keluarin keluarin pop atau masih dipikirkan sate gue keluar iya gitu tuh orang ikhlas nggak keras. Coba Mas misalkan ada pendapat kayak gini lah, itu kan sate beda. Misal contoh gara-gara si ini nih gue utangin kagak dibayar. Itu kan kita kan berpikir positif aja, dibayar alhamdulillah, kalau nggak dibayar kita pasrahkan di semua, nanti pasti Allah ganti yang lebih.
Itu. Jadi harus berserah kepada Tuhannya. Iya. Mungkin kita niatkan apa? Membantu. Kalau dia nggak mau bayar, ya udah apa? Mas aku utang 10 juta dong. Kalau ada, Jadi yang ada berapa? Masih kabel ya guys. Oke guys, jadi kalau gitu tapi seru banget kalau dengan bertemu dengan bapak dan anak ini. Ya intinya harus selalu bisa membuka opportunity baru atau meluaskan, membuka pikiran kita supaya kita tuh tidak menjadi pribadi seperti katak rebus yang dimana nyaman di zona nyaman akhirnya mati, karena zaman itu terus berubah teman-teman. Jangan sampai kita selalu menolak perubahan itu nggak pernah enak teman-teman. Bahkan bumi aja kalau ininya bergeser kan kita gempa gitu ya, apalagi kita kalau misalkan merubah sebuah kebiasaan menjadi kebiasaan baru pasti nggak pernah mudah. Oke teman-teman, mungkin lihat di sini dua bapak ini pakai baju biru yang mentereng gitu ya. Teman-teman kalau butuh kebutuhan kasih dananya teman-teman bisa cek di mana? atau bisa store atau bisa langsung datang ke toko kami yang beralamat di Rukan Mangga 2 Mall, Blok A nomor 7, Mangga 2, Jakarta Pusat, Indonesia. Oke. Ya, sampai ketemu 14 Februari